Oke, selamat malam, Pak Awi dong, Awi dong, Awi dong. Pak Awi Daeng, oh Awi Daeng, Awi Daeng. Oh, itu. Oh iya, malam. Awi Daeng. Malam. Silakan Pak. Ada mau ditanyakan? Ya. Silakan atau mau sampaikan? Silakan. Ya, saya sebenarnya perkenalkan saya Muslim. Saya menarik tadi mendengar ini pembicaraannya mengenai semacam satu perusahaan ya. Ada direktur apa tadi mengenai Trinitas itu Pak ya. Ya, halo. Yang Apa saya mau ingin tanya mengenai bertanya, Trinitas? yang tadi yang barusan dijelaskan ini mengenai ada Boleh saya jelaskan supaya Bapak sebelum bertanya? Silakan Pak. Kalau kita mau lihat Trinitas, Pak, ya, Trinitas. Itu yang pertama-pertama itu kita harus melihat dari, ya Pak ya. Kalau bicara Tuhan itu kira-kira bisa berbicara Tuhan tuh tentang, kita berbicara tentang manusia sama nggak dengan Tuhan? Berbicara tentang Tuhan. Beda. Saya sama Bapak. Beda ya. Berarti di atas rasio ya, berpikir, betul nggak? Betul. Kalau rasional itu kan masuk akal. Kalau kontra rasional kan tidak masuk akal. Pasti orang bilang tidak masuk akal, ya kan? Betul nggak? Berarti kalau kita berbicara masalah suprarasional, berarti berbicara di atas. Ya, karena kita di dalam Mazmur, Pak ya, saya jelaskan firman Tuhan dulu Pak ya. Karena di sini pembelajaran firman Tuhan, jadi ya dalam kitab Mazmur Daud katakan bahwa saya Mazmur Daud di dalam Mazmur 139 Pak ya. 139 ayat yang ke-6. Ya. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi. Tidak sanggup aku mencampainya. Oke, Pak ya? Berarti supra rasional. Ya, Pak ya? Nah, kalau kita berbicara mengenai Elohim, berarti Allah tidak bisa diperumpamakan seperti apa-apa. Betul nggak? Betul. Allah tidak bisa diperumpamakan seperti apa-apa. Oke? Betul. Kita buka di dalam Yesaya 40. Yesaya 40 ayat yang ke-18. Oke. Nah, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Betul nggak Pak? Iya. Pertanyaan itu Pak. Kita lanjut ke ayat 25 ya. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia? Firman yang Maha Kudus. Oke Pak ya? Oke. Boleh? Oke. Nah, sekarang saya lanjut sebelum saya kasih ayat. Ya. Sebelum saya kasih ayat, Bapak nama siapa tadi? Siapa? Daeng ya Pak ya? Awi Daeng ya. Awi Daeng ya. Ya Awi ya. Awi, sekarang saya mau tanya ya. Sekarang saya mau kasih apa ya, gambaran atau apa ya? Ya gambaran lah, contoh saja ya. Saya kasih gambar. Awi sekarang ini pekerjaan sebagai apa Pak? Minta maaf, saya anggap saja Bapak seorang
Wira swasta. Kepala desa lah, kepala desa ya. Okay. Boleh ya, saya kasih perumpamaan ya. Kepala desa, Bapak Awi di rumah sebagai kepala rumah tangga. Keluarga ya. Ya. Kepala rumah tangga Bapak Insinyur Awi, ya. Pak Awi, contoh di rumah Bapak pimpin sebagai kepala. Oke. Pak Awi, oke? Oke, lanjut. Bapak sebagai kepala desa. Begitu Pak ya, kepala desa. Ya. Berarti Bapak sudah menjabat dalam dua posisi. Kepala desa dan kepala rumah dan tangga. Kepala rumah kepala tangga. Keluarga. Ya, kepala keluarga. Ya, kepala rumah tangga. Tapi Bapak juga sebagai bos di suatu perusahaan. Contoh perusahaan tempe. Perusahaan teh. Ya. Bapak sebagai direktur di situ. Paham ya? Ya. Nah, pertanyaan saya cuma satu. Apakah Bapak waktu saya undang, saya umpamanya bupati, saya undang Bapak, Pak Awi datang ke rumah saya Natalan. Saya kasih undangan lagi ke kantornya Bapak, Bapak datang ke kantor saya. Terus saya kasih keundangan lagi ke Pak RT, Pak Kades ya, kepala desa, saya kasih ke Bapak, Bapak datang ke saya. Menurut saya, Bapak apa tiga-tiga itu bisa hadir di kantor saya Pak? 3 orang itu bisa hadir saya Pak? Saya bisa hadir 1 orang mewakili 3 jabatan tadi, mewakili 3 undangan tadi, Pak. Saya datang sebagai kepala desa yang diundang melalui kantor, saya datang sebagai direktur suatu perusahaan melalui kantor juga, dan saya datang secara pribadi sebagai kepala keluarga yang diundang secara pribadi juga ke rumah. Saya bisa hadir, Pak, dengan 3 Bapak paham ya? Paham ya? Bapak paham ya? Paham. Oke. Pertanyaan saya cuma satu, Pak. Setelah Bapak hadir di situ, apakah Bapak sebagai kepala rumah tangga bisa ngobrol dengan yang punya perusahaan? Bapak bisa ngobrol dengan bos direktur Cengke atau apa teh? Bapak bisa ngobrol, Pak Daeng, Pak Amin. Bapak bisa hadir di situ dalam posisi 3 menjadi 1. Tapi apakah Bapak bisa ngobrol sama-sama bertiga? Saya akan ngobrol dalam kapasitas saya sesuai dengan yang saya hadapi, Pak. Enggak, maksudnya Bapak bukan ngobrol sama orang. Bapak ngobrol sendiri bertiga, ada 3 orang di situ. Bapak ya, mengerti nggak? Saya bilang supra rasional. Paham. Saya mengerti. Bapak bisa ngobrol? Jadi, Bapak bisa ngobrol pada waktu itu? Ngobrol Bapak dengan ada siapa? Berapa? 1 atau 3? Bapak di situ ada 3 atau 1? Sendiri Pak, 1. Ada 1. Sekarang Bapak bisa ngobrol dan Bapak punya diri sendiri, bisa? Tidak bisa kan? Oh, kalau ngobrol dengan diri sendiri ya, oke, tidak bisa. Tidak bisa. Berarti Bapak, nah, disitulah Trinitas, Bapak sendiri datang situ mewakili semua. Tapi Bapak tidak bisa ngomong secara manusia. Secara rasional, tidak masuk akal. Masuk akal. Tapi secara suprarasional, Bapak tidak masuk akal. Sekarang saya suruh Bapak ngobrol bertiga. Bapak kan cuma datang sendiri. Saya tanya, Pak, mana kepala desa? Bapak bilang, saya sendiri. Mana kepala direktur apa teh? Saya sendiri. Saya tidak undang Bapak, saya undang yang 3-3-nya. Bapak bisa bikin jadi 3 orang? Tidak bisa lah Pak, karena saya satu pribadi. Cuma memiliki 3 bisa jabatan. Ya? Ya. Kenapa Tuhan Yesus Bapa dan Anak dia jadi 1? Karena bertiga itu hadir berbicara. Ayatnya di mana Pak? Ayatnya. Makanya berbeda Pak ya, manusia dan Tuhan. Bisa paham Pak? Maksud saya Pak? Oh, sangat berbeda Pak. Manusia Tuhan itu berbeda dengan makhluknya Pak. Ya, jelas Bapak bisa. Bapak mengerti bahasa saya tadi Pak? Sangat mengerti. Silakan lanjut. Mengertinya di mana Pak? Berarti Bapak tidak bisa memisahkan Bapak punya diri, Bapak tidak bisa ngobrol ya? Tapi Tuhan bisa berbicara dalam 3 jadi 1 Pak. Ini ayatnya ya. Bapak lihat. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung, merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Pak, pada waktu itu, Bapak kan datang cuma sendiri. Pada waktu itu langsung 3 sosok yang hadir. Itulah kelebihan Tuhan, bukan manusia. Kalau manusia dia diundang, dia datang sendiri. Kalau Tuhan tidak, dia hadir dalam rupa yang sama. Dia datang dalam suara adalah Bapa. Yesus sebagai anak manusia dia ada. Dalam rupa Roh Kudus burung merpati.
Di situ 3 pribadi hadir. Bapak bisa begini? Jelas tidak bisa. Itu yang dikatakan supra-rasional. Kalau Bapak mau bahas ayatnya, banyak sekali saya bisa. Ya. Itu 3 pribadi yang berbeda apa sama Pak itu? Yesus yang dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus yang melayang-layang, dan suara dari langit itu siapa itu Pak? Apakah itu 3 pribadi yang sama atau 1 pribadi yang sama? Dia 3 pribadi tapi hakikatnya 1. Saya tanya Bapak bisa bela diri dari 3 Pak? Bapak bisa jadi 3? Kalau Bapak belum paham sampai sekarang Pak ya? Saya sangat paham. Bapak tidak bilang paham. Bapak tidak paham. Saya tanya sama Bapak. Bapak manusia bisa bela diri dari 3 enggak? Saya tanya tidak sama bisa, Bapak. Tidak bisa. Sekarang oke, pertama, saya tanya Bapak. Bapak pernah dengar gak nabi-nabi di dunia ini manusia paling sakti bisa berkata hari ini saya mati besok saya bangkit? Silakan Pak. Ada bisa Pak? Tidak ada. Saya harus jawab dengan jujur. Tidak ada. Berarti hanya Yesus saja. Karena dia menyerahkan diri. Mana? Tidak. Ayatnya? Ayatnya? Oke. Saya coba silakan dilanjutkan ayatnya itu, karena ini kan agak saya membingungkan tadi mengenai 3 pribadi tadi itu. Ya, Oke. Ada 3 pribadi. Kalau gitu Trinitas, Bapak mau saya jelaskan pakai ayat. Tunggu ya teman-teman ya. Nah, ya silakan. Tadi saya sudah kasih perumpamaan ya. Saya sudah kasih perumpamaan tadi mengenai Trinitas, tapi Bapak belum memahaminya. Oke, saya banyak ayat Pak ya. Saya kalau mau bahas ini untuk Bapak, saya kasih yang ini saja dulu. Saya kasih Bapak yang begitu aja. Begini Pak, Alkitab itu nggak bisa dijelaskan seringkas-ringkas seperti Bapak mau nyampaikan, mau seperti cepat kita tahu ya. Contoh ya Pak ya. Nih, saya kasih contoh di kitab Kejadian ya. Contoh Kejadian 1 nih Pak ya. Bapak sudah pernah dengar ini ada debat Kristen yang sampaikan Pak? Ini? Iya, sudah ini. Pada mulanya. Sudah pernah ya? Oke. Ya. Silakan. Sekarang saya ambil mulai dari Kejadian ya. 1 ayat 26 ya. Bapak lihat. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Nah ini Pak, kata kita. Kenapa bukan baiklah aku? Kenapa tidak kita? Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah kata kita lagi 2 kali. Oke Pak? Oke. Kita lihat di Kejadian 11 lagi Pak. Kejadian 11. Kejadian 11 ayat 7. Ini. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ini kata kita. Bapak tahu di posisi apa masalah apa Pak? Menara Babel ya? Menara Babel. Ya? Oke? Oke Pak, oke. Jadi saya pahami di sini. Saya coba memahami bahwa dalam Trinitas ini ada 3 pribadi yang menjabat 1 jabatan yang sama ya Pak ya, yaitu jabatan Tuhan begitu. Hakikat yang 1. Jadi begini Pak ya. Pak. Bapa bukan anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Sekarang begini Pak. Bapak sudah tahu nama asli saya, nama baptis? Belum tahu Pak. Belum tahu. Karena Bapak sudah selama ini lihat Pak Bom. Contoh kalau saya begini Pak. Pasti Bapak cuma dengar suara saya, betul nggak? Ladies and gentlemen, ya kan? Nah, ini adalah kata-kata saya. Begitu pula juga Allah punya berfirman. Contoh, Pak Dwi, jadilah, Pak Dwi kemari. Pak Dwi dengar saya kan? Pak Dwi dengar, itu perintah. Firman berarti kata-kata Allah. Ya, paham ya Pak ya? Betul, ya. Jadi begitu, firman. Firman itu apa Pak? Nah ini contoh Pak ya. Saya ambil dari kitab Kejadian 1 dulu Pak ya. Saya ambil Bapak paham ya. Firman itu apa? Inilah Pak. Firman itu sebab sih Pak ya. Karena teman lain ada yang tidak menjelaskan seperti Pak Bobo. Pak Bobo menjelaskan Pak ya. Nah ini Pak. Allah menciptakan langit, bumi serta isinya. Nah, pada mula Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk, kosong dan gelap gulita menutupi samudra raya. Ingat Pak sini ya. Menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ini Pak. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Pak, saya perintah. Pak Budiman, Pak siapa namanya? Pak Daeng ke sana. Daeng ke sana. Berfirmanlah, firman. Berarti firman itu kata-kata siapa?
Apa Tuhan? Tuhan. Tidak mungkin. Tuhan ya berarti firman Tuhan. Betul Pak ya? Ya. Ya, nah, ya? Oke. Sepakat. Saya jelaskan di mana firman Tuhan perintah Bapak ini Pak ya. Saya buka di Mazmur Pak ya. Nah, harus dijelaskan begini Pak, supaya Bapak bisa paham. Saya sudah jelaskan tadi secara Bapak mau tanya firman Tuhan, oke. Ya. Mazmur 33 ayat yang ke-3 coba ya. Nah, 4 ya, 6 ya. Nah, oke, ini Pak ya. Oleh firman Tuhan, ini Pak ya tadi ya, ayat 1 ya. Ya. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Tadi Kejadian 1 ayat 3 Pak ya. Betul Pak ya? Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Oke Pak, ini ayatnya. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Bapak paham Pak? Contoh saya begini. Oke, pertanyaannya, yang berfirman siapa di sini Pak? Yang berfirman saya, ini ada nih, saya. Iya. Bapak tahu saya? Bapak paham nggak? Iya, paham. Pak Bom tuh Bapak. Ya, contoh, saya ini Bapak. Saya punya suara. Ya. Kalau saya begini, saya diam. Apakah begitu bisa Pak Daeng bisa dengar? Dengar, saya dengar. Suara saya ini datang dari mana? Suara saya datang dari mana? Dari Pak Bom. Pak Bom ini siapa? Orang gemuk. Orang gemuk. Oh? Nah, berarti suara saya itu keluar dari saya. Berarti dia itu adalah saya adalah dia. Paham Pak? Tidak paham lagi? Paham, saya paham. Cuma saya analoginya agak berbeda. Jadi kalau Pak Bom ada di suara Pak Bom ada di kuping saya sekarang ini, apakah Pak Bom ada di kuping saya? Pak, saya jelaskan supaya Bapak paham ya. Oke, saya mulai angkat di bukan Trinitas. Siapa itu Yesus? Ya. Bapak, sebentar, Bapak punya memang masih terbuka, tertutup ya. Sekarang saya mau tanya Pak. Tuhan sebelum turun dalam dunia, apakah bangsa Israel sudah tahu? Contoh Pak, Bapak sekarang sudah tahu nama baptis saya asli enggak? Belum tahu Pak. Nah sekarang saya kenalkan. Pak Dawi juga punya nama ini kan samaran Awi. Awi, ini kenalkan, nama aku Bom sekarang di sini. Setelah nanti saya tegur di ketemu contoh di Pulau Jawa atau di Makassar, kita orang apa? Makassar atau orang apa? Kita. Saya Makassar. Solata juga Makassar, dari saya dari Polmas, Solata juga kan. Oh Polmas. Kalau saya nenekku Bone, tapi yang bahasa Makassar Iseng. Singkema juga. Iya. Ya jadi begini Cak. Oh, iya. Jadi begini. Sekarang saya ketemu sama Daeng kan belum tahu. Belum tahu nama kan? Ya. Nah, sekarang saya mau tanya Daeng. Oke. Ya, ini. Nah, ya. Nah. Nih. Ini Elohim Abraham. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menampakkan diri. Berarti sini Tuhan punya nama apa? Tuhan punya nama apa? Belum kan? Belum dikasih tahu kan? Bahwa dia adalah. Cuma dia bilang bahwa saya ini contoh begini Pak. Bapak kenal saya bahwa Pak Bom ini orang yang manusia gemuk. Paham nggak? Contoh Bapak belum kenal nama saya Bom lah, ya manusia gemuk lah contoh, gitu Pak ya. Bapak paham ya? Oke. Jadi Pak Bom sudah tahu lah, aku lah Pak Bom, Abraham, Ishak dan Yakub contoh, gitu Pak ya. Tapi dengan nama asli saya Bapak belum tahu. Karena saya kan saya di atas, saya belum turun, oke? Sudah Pak ya? Oke. Ya. Ya, kita masuk di. Saya kasih sedikit aja, saya singkat Pak ya. Banyak orang jadi terserah ya, Pak ya. Bisa sampaikan ya. Silakan, Pak. Kemudian di dalam ya. Sebab itu umatku berarti Tuhan punya umat Pak ya. Ya umatku ya.
akan mengenal namaku. Kataku ini siapa, Pak? Tuhan ya. Betul nggak, Pak? Ya. Ya. Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Jadi sekarang saya bilang, Pak siapa namanya? Pak siapa kan namanya, siapa? Pak Awi. Awi. Ya. Nah, Itu nama Pak Awi Pak. nanti, ya Pak Awi nanti saya akan ketemu Bapak, kita ketemu di Makassar. Bapak tahu, oh Pak Bomong punya nama asli ini. Tahu ya? Ceritanya sekarang foto saya masih begini, saya belum ketemu. Bapak belum lihat saya, Bapak cuma tahu saya ini manusia. Tapi nama saya Bapak belum tahu. Paham nggak? Ya, paham. Banyak kan channel-channel yang begini saja, nggak kasih lihat wajah kan? Betul nggak? Ya. Nah, nanti Bapak ketemu saya Pak, ini nama saya. Jadi Tuhan juga begitu. Nah, selama dia dari mulai mulai dari Kejadian sampai Maleakhi, nabi-nabi semua, dia belum kasih tahu namanya siapa. Makanya contoh dia nabi-nabi bernubuat di dalam Yesaya 9 ini ya, Pak ya. Nanti saya kasih lihat ini ya. Yesaya 9 ya. Yesaya 9 ayat 6 ya. Ini Pak ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra yang telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Ini Pak. Penasehat ajaib, Allah. Ini Allah loh Pak. Allah yang perkasa, ini 700 tahun dengan tahunnya Yesus lahir 700 tahun jaraknya. Ya. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Berarti yang datang ke dalam dunia siapa Pak? Tuhan Pak ya? Ya itu. Ya, dalam rupa manusia Pak ya? Oke. Ini saya Pak, Nabi besar ini. Iya. Nah, ini penubuatan Pak ya. Namanya siapa? Ya. Ini Pak ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendak. Ya, anak laki-laki. Menamai dia ya. Ya oke. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Oke Pak ya? Ya. Oke, kita stop di situ dulu Pak. Itu anak laki-laki Pak ya. Ya. Lanjut. Oke, kenapa? Mau stop bagaimana Pak? Saya masih jelaskan Pak. Oh ya, jelaskan lanjut dulu. Bapak tahu ini Pak. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kata juru selamat ini tidak ada Tuhan bukan juru selamat. Semua Tuhan juru selamat. Tapi kalau Bapak punya firman Tuhan tidak ada kata juru selamat Pak ya. Yesaya 43 ayat 11, Tuhan Allah, akulah juru selamat. Akulah Immanuel. Ya, akulah Mesias. Oke? Tuhan punya nama siapa, Pak? Kita lihat Lukas 2 ayat 11. Ya, ini pertanyaan bagus ini. Tuhan punya nama siapa ini? Ya, oke. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang bilang nama siapa, Pak? Bilang Yesus itu Tuhan siapa? Yang bilang Yesus Tuhan itu siapa? Yang bilang Yesus Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang berkata ini siapa, Pak? Pak, yang berkata ini siapa? Iya, kalau yang berkata ini sesuai ayat 10 itu kah maksudnya? Yang berkata ini siapa, Pak? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Yang bilang Tuhan di kota Daud. Ini siapa namanya? Ayo, Pak. Yang berkata malaikat Gabriel, Pak. Malaikat Gabriel, bukan Jibril. Gabriel. Ya, Gabriel, oke. Lanjut. Gabriel itu malaikat yang menyampaikan firman Tuhan dan dia tahu bahwa Tuhan lahir. Oke. Berarti namanya siapa? Yaitu Kristus. Yesus Kristus. Nah, ya, Kristus. Makanya orang Farisi bertanya sama Tuhan Yesus, siapa kau? Nah, makanya Bapak lihat. Sesuai dengan Lukas 2, Pak ya, itu maksudnya. Ya, makanya Yesus berkata di dalam Yohanes, orang Farisi bertanya sama Yesus, nih, lalu berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini. Ya. Aku bukan dari dunia ini. Nah, ini Pak. Karena itu aku tadi berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, lihat Pak, akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ya aku nih Pak ya, aku adalah dia, kata aku adalah dia, lihat Pak. Bahasa ini ya, bahwa aku adalah dia. Bapak paham nggak? Paham. Akulah dia ini di mana? Kita kembali ke sini. Kita tadi, perjanjian lama. Kalau Bapak mengenal Yesus, nubuatan-nubuatan, banyak Pak. Saya bisa bongkar banyak Pak ya. Ini Pak. Biasanya saya kasih ayat begini aja, teman-teman sudah kadang kepanasan.
Ini Pak ya, ini Pak. Aku telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Nah, ini kan saya udah bilang di kitab saya Pak. Saya kembali lagi ya. Trinitas saja Bapak nggak ngerti-ngerti. Karena memang harus kita berpikir secara supra-rasional. Ya Pak. Nih, Allah berfirman kepada Nabi Yesaya. Sudah menyampaikan begini Pak. Lihat ini. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, kataku. Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Pak, selama Yesus ada dalam dunia, saya tanya Bapak dong. Apakah semua nabi-nabi bisa berkata, aku berkata kepadamu, aku berfirman kepadamu? Ada enggak? Pasti Allah berfirman kan? Iya, betul. Allah berfirman kan? Betul. Kalau Yesus tidak pernah begitu, Yesus bilang, aku berkata kepadamu. Karena dia adalah firman menjadi manusia dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Paham Pak ya? Oke, saya menangkap di sini. Saya paham bahwa ada 3 pribadi dengan 1 hakikat. Oke Pak ya, sepakat ya bahwa ada 3 pribadi dengan 1 hakikat ya. Ya, silakan. Saya mau menanyakan pada Yohanes 17 ayat 3 itu Pak. Oke, Bapak sudah baca Yohanes 17 ayat 5? Bapak sudah baca sampai Yohanes 17 ayat 5? Coba kita buka. Bapak sudah baca sampai Yohanes 17 ayat 5? Saya pernah baca sampai di sana Pak. Ya, jangan baca satu, baca sampai ini. Artinya ini apa Pak? Silakan Pak, saya mau tanya sama Bapak. Sebelum Bapak lari ke situ. Ini pertanyaan orang yang sangat. Ya, silakan Bapak baca. Oleh sebab itu, ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Nah, kata kumiliki itu apa? Ini, Pak. Hah? Tidak masalah dengan ayat ini, bahwa dia memiliki kemuliaan sebelum dunia ini ada. Bapak punya kemuliaan sebelum dunia ini ada? Bapak dan Bapak punya Nabi ada kemuliaan sebelum dunia ini ada? Ayo, saya tanya Bapak jawab cepat. Kalau saya bisa ada Pak. Bisa ada kalau dalam keyakinan saya. Bisa ada Pak, bisa. Bapak sudah ada? Berarti zamannya Soekarno-Hatta Bapak sudah ada? Aduh, pening aku. Bapak sudah ada? Jadi begini Pak. Bisa. Sabar. Bapak sudah jadi orang begini. Kita Bapak. Sabar. Bapak sudah salah. Bapak salah saya tanya. Bapak sudah ada. Kau bertanya, saya belum tanya kau ya. Bapak sudah ada waktu zaman tahun 1945. Bapak sudah ada. Kalau saya secara pribadi belum ada secara pribadi. Aduh, Bapak sudah ada. Belum ada. Secara pribadi belum ada. Kau tahu kau ada. Enak sekali kau jawab ya. Kau jawab ini enak sekali kayak orang sekolah. Saya mau ini. Saya tanya kau dulu. Saya tanya kau. Kau sudah jawab. Sekarang kau mati, Nabi kau mati. Kau bisa hidup, bisa saya mati sekarang saya bisa hidup. Bisa? Kau jawab dulu. Kau jawab bikin saya pusing dari tadi. Saya tidak bisa bilang begitu. Berarti kau manusia yang berdosa. Masa kau ada? Kau mengerti nggak bahasa ini? Kau dengar ya? Mengerti kau bahasa ini? Coba jawab dulu. Coba jawab. Coba kau. Saya bisa jawab. Jawaban kau sudah ada di sini. Semua saya sudah jawab. Kau baca Yohanes 3. Dari tadi saya terangkan kau putar ke sana, putar ke mana. Nanti teman-teman saya tanya kau. Kau dengar. Kau diam dulu. Dari tadi saya jawab kau. Dengar, kau yang diam, saya jawab. Kau bertanya, saya sudah jawab. Tadi muter-muter. Stop dulu. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki hadiratmu sebelum dunia ini ada. Saya tanya kau. Kau bisa tahu waktu dunia ini ada? Kau ada? Jangankan dunia, waktu perang Soekarno-Hatta tahun 45, kau ada? Kau ada? Saya tidak ada di saat perang itu. Ya, kau tolong ceritakan sekarang apa yang terjadi pada waktu tahun 95. Kau tahu? Berarti kau tidak mengikuti. Berarti kau tidak mengikuti penjelasan saya dari tadi. Kau hanya anggap masuk kanan keluar kiri. Saya mengikuti. Kau tidak mengerti. Kau tanya maksudnya, panggil ustadz kau yang hebat. Panggil ustadz nenekmu, panggil mbahmu, ustadz kau ke sini yang pintar bahasa Indonesia. Kau tidak mengerti. Teman-teman, silakan bertanya sama dia karena dia ini putar-putar. Silakan. Lidara, Amor DKI, layani. Oke, sudah. Apa dia bilang? Sudah jawab ya. Sudah jawab ya. Anda, tidak bisa berani. Saya sudah jawab. Sudah jawab saya. Yohanes 17 ayat 3. Sudah jawab Yohanes 17.
Hei, Abdul, Dul. Yohanes Ya, 17 ayat 5. Yohanes. Diskusi ya. Sekarang giliran kami tanya. 17 ayat 3. Sudah. Jawab dulu. Jawabannya lagi Yohanes 17 ayat 5, Dul, Abdul. Diam. Kau giliran kau sekarang Kenapa tidak ada yang berani jawab? Kok nggak ada yang berani? Ya ampun. Coba jawab. Yohanes Dul. 17 ayat 3. Jawab dulu. Abdul. Siapa yang berani jawab. Saya udah jawab, Abdul. Dul. Sebentar, Kau Pak tahu Bombom. Jawab dulu. Sebentar, Pak Bombom. Awi Daeng, kau Ya, mau silakan. jawabannya sesuai dengan kemauanmu kan? Bukan dengan kemauan saya. Sesuai Loh, dengan kok dalil itu bukan? saja. Nah, Udah tadi dijawab. sudah dijelaskan. Tapi kamu Yohanes 17 ayat 3. kau Buka ayatnya dulu. sebentar. Buka. Iya dibuka sebentar. Saya buka. Kenapa? Sebentar. Ya. Oke. Kau Buka, diam Pak ya, Bombom, kita jawab buka. ya. Kau diam, Buka, oke. Pak Bombom. Ayat 3, oke. Ya, ayat 3, 4 sampai 5 ya. Nanti, Oke, ayo. nanti Mas, saya ayo. jawab Pak Bombom juga, Pak Bombom. Ya. Ya, oke. Ya. Silakan. Ya. Orang ini memang Inilah jangan hidup kau yang lari kekal ya. itu. Kita tanya kau lagi ya. Tidak, saya Jangan tidak lari ya. saya tidak lari. Oke. Ya. Tenang aja, Mantap, jangan Terus terbuka apa? Pak ya. Oh, Ya. panggil semua Jangan, juga ya. jangan. Panggil semua. Ya, semua panggil dia. Gak usah Sebentar, saya Pak aja. Bombom. Ya apa yang ditanya? Kenapa? Sekarang kan saya bertanya ini perkataan Yesus ya. Inilah Ini hidup yang kekal pertanyaan itu. basi ini, Pak. Pertanyaan basi. Pertanyaan Silakan. basi. Tidak apa-apa basi, tapi jawablah Ya. kalau bisa. Ya. Iya, saya jawab nanti semua. Biar Pak Bombom saya Yaitu jawab. bahwa Pak. mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Betul. Menurut Pak Bombom dan teman-teman di sini, siapa Ah. satu-satunya Allah yang benar itu? Yesus Kristus. Yang berbicara di sini siapa? Yesus. Yesus. Kenapa dia mengatakan Engkau? Ya engkau. Iya. Ya, Dia Yesus. dia itu- manusianya. Ini. Jangan asumsi Sebentar. Pak. Sebentar. Di sini mengenal Yesus Kristus. yang Diamkan itu. saja. Kau diam. Kamu dijawabkan tidak? Diam dulu. Silakan. Jangan Di marah-marah Pak. sini, Silakan jawab aja. ya di sini Yesus berbicara dia sebagai manusia. Oke. Betul, Ya. 100%. Dia berbicara sebagai kemanusiaan dan manusia. Oke. Naturnya itu. Ya, Terus. terus apa lagi? Oke, sebagai manusia Pak ya. Makanya dia mengatakan engkau karena Ya, engkau engkau sini siapa? Elohim. Ya, Engkau siapa yang Kenapa? dimaksud? yang dimaksud Engkau ya Bapak. Bapak. Ah, Bapak. berarti Yesus bukan Bapak. Ya Yesus Bentar. bukan Bapak. Tampilnya satu dan Bapa. Yesus bukan Bapak ya. Yesus Iya. bukan Bapak. Iya, Oke. tampilnya satu dan Bapa. Biar Pak Enggak, Yesus Bombom, berkata, biar aku dan Pak Bapak Bombom. satu. Ini Sebentar, Pak Lobo, pertanyaan sebentar, Pak klasik, Lobo. Pak. Nanti kita tanya dia. Klasik. Ya. Ini pertanyaan Pertanyaan klasik. bodoh. Katanya sudah pertanyaan Pertanyaan klasik. orang bodoh yang tanya. Ya. Basi, Oke. basi. Panggil Iya, ustadzmu iya. boleh ke sini. Panggil ustadzmu. Tidak usah, Silakan, saya silakan. saja lah. Tidak usah. Ya. Saya terbuka. Iya, Daeng. Nanti saya karungi dia Pak Bombom. Tenang, Pak Bombom. Ya, Pertanyaan kalau gini ya. Ini Zuma nih. Pertanyaan Zuma apa? punya anak murid semua ini. Biarin. Iya, biarin. Ya, Biarin, Pak oke. Bombom. Oke. Satu-satu Nanya. Pertanyaan saya Ya. sederhana. Siapa Ya. satu-satunya Allah yang benar menurut Yesus? Siapa Ya. menurut Yesus ya? Ya, Menurut Yesus siapa satu-satunya Allah yang sebagai benar? manusia. Sebentar, sebagai Enggak, menurut manusia. Yesus Yesus siapa? sebenarnya. Kenapa? Ya, menurut Yesus siapa? Yang menurut Yesus siapa satu-satunya Allah yang benar? Ya Iya, dia Bapak. sendiri. Bisa bahasa Indonesia Gitu nggak loh. sih bapak-bapak di sini? Coba nah. Iya, Kau yang bodoh. Pak, Bapak, dan kurang ajar Bapak ya. Jangan Kurang salah. ajar dia. Tunggu, Pak, biar saya dijawab jelaskan satu-satu dulu, biar saya jawab dulu Pak Bombom yang lain. Ya, diam oke, dulu. oke. Gimana? Silakan, Ya, silakan. Terus gimana? Ya. Di sini kita pelajari satu persatu ya. Ya. Kasih turun dulu scrollnya aja, udah jangan dikasih. Dia scroll dia, Pak Bombom. Bapak ini Turun, Alkitab turun. Pak ya. Bapak jangan Ya, mengajari itu kami Pak. Saya tidak Ya. saya tidak mengajari Pak ya. Ya, dia mau Nanti tanya. kita Bapak kami ngajari boleh Pak. Nanti Ya, kita Bapak ya. kami tafsirkan kami ngajari Bapak boleh. Iya, boleh, Oh, boleh, tidak boleh, Pak. juga Pak, Ya. tidak boleh. Ya. Boleh, Tidak boleh. Bapak jangan Kamu- Bapak jangan Oke, mengajar oke. kami, jangan menafsirkan ya. Sebentar, Saya tidak otakmu jangan menafsirkan, Pak, ya. Saya menafsirkan. tidak Udah, sebentar nanti kita tanya. Jangan kau lari ya. Ya, Saya jangan Jangan kau lari. lari. Jangan kau lari ya. Ya. Diam Jangan dulu kalau satu iya. orang, satu orang. Satu Satu orang, dulu. ya. Orang aja yang Oke, jawab. Terus biar saya aja satu. Gimana? Satu. Apalagi? Oke. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Tunggu Ya. dulu. Ya. Ya, Inilah hidup yang kekal itu, koma, ya. yaitu bahwa mengenal Engkau, Betul, koma, satu-satunya Allah yang benar. betul. Allah dan yang benar. mengenal Yesus Sampai situ. Kristus yang telah Engkau utus. Nah, jangan diputus, Iya. dan diputus ini ayatnya Pak ya. Jangan Udah. diputus. Iya. Oke. Ya. Yang ini Udah ngomong sekali siapa jawab yang itu. Engkau. enggak sebentar. Yang Bisa bicara nggak ini selesaikan siapa? saya bicara dulu Pak. Enggak, ini Yesus. yang bicara siapa? Saya tanya dulu. Menurutmu ini Dalam siapa? kalimat Siapa yang- ini Yesus. Bukan. Bukan yang berbicara ini bukan Yesus. Udah Nah, jelas siapa ini? inilah hidup yang kekal yaitu mereka yang mengenal Engkau.
Ini ada yang berbicara betul. satu-satunya Allah yang benar. Ini yang bicara Rasul ini Paulus. Baru Apalagi? jangan mengingkari Alkitabnya, Pak. Yohanes, sorry. Mengingkari. Kau Yohanes. Kau jangan mengambil tulisan kesimpulan. merah itu bukannya tulisan merah itu perkataan Yesus. Iya, ini baru di sini aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Berarti ini Yohanes juga yang ngomong. Jangan Pak. Iya. Konsisten dong. Iya. Oke, taruh. Berarti, ini Yesus yang ngomong. Enggak, sebentar. Ini Yesus yang ngomong. Taruh, Oke. kita sepakati dulu. Iya. Jangan iya, begitu, iya, Pak. Iya. Konsisten dong yang kitabnya. Nah. Terus Pak, biarkan aja. Kita memang banyak atur. Jangan kau lari ya. Saya tidak mengatur, Pak. Saya tidak. Awas ya kau lari ya. Terus apa lagi? Ini Yesus yang ngomong. Iya. Udah Yesus yang ngomong ini, Pak. Nah, ketika Yesus yang ngomong begini, menurut Yesus, engkau di sini adalah siapa? Ya. Engkau ya Bapa. Oke, berarti Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar ya. Iya. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya, sudah. Tunggu, stop dulu situ. Stop dulu situ. Biar kau jelaskan dulu nih. Bentar, Pak Bom. Saya tambah sedikit. Dia kan bilang tadi kan di sini kan hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Sekarang buka Alkitab kita yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Bukan dulu itu. Iya, sebentar Pak. Nanti akan ke situ. Enggak, dia mau tanya apa maksudnya di sini? Dia mau narik apa? Saya cuma bertanya siapa satu-satunya Allah yang benar menurut Yesus. Begini Pak, saya jelasin ya. Dari ribuan tahun lalu. Sebentar, diam dulu kamu. Diam dulu. Nanti kita jawab. Saya jelasin dulu kamu, Yesus itu adalah Allah. Adalah firman Allah. Yohanes 1, fil bati kalimatullah wal kalimatu. Ya, jadi dia adalah Yesus adalah Allah sendiri yang adalah firman. Ya. Ketika dia berbicara ini, dia berbicara sebagai manusia. Kau sendiri ya, Daeng mengutus anaknya. Ya, kemudian si anaknya kau sendiri mengatakan bahwa saya mengutus anak saya, diri saya sendiri, ya, karena mengenal Yesus yang telah engkau utus. Ini kan permasalahannya di otak kalian ini yang engkau utus, kalian samakan dengan nabi. Enggak semua orang diutus itu nabi, boy. Ya. Ini karena Yesus diutus sebagai firman, sang firman yang diutus ke dunia menjadi manusia. Itu diutus, bukan diutus nabi. Saya tahu pertanyaan dia mau menggiring ke situ. Iya. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu cuma nabi. Gitu. Saya bisa nambahkan Pak Bom. Saya nambah sedikit Pak Bom. Silakan. Saya tidak mengira, silakan. Siapa? Kamu tadi bilang kata engkau berarti Bapak kan? Bapak itu engkau kan? Ya. Nah, kau dengar ya. Sekarang baca kau dilahir sekarang sebentar. Kau sekarang di tahun 2021. Nabimu di tahun 700. Murid Yesus saja masih kebingungan yang hidup dengan Tuhan Yesus. Setelah Yesus mati dan bangkit bahwa mereka tahu bahwa memang dia Tuhan dan dia Allah. Kau baca ini. Pak Lidara, kasih dia baca dari ayat 7 ini. Bapak itu siapa? Dengan Yesus siapa? Silakan. Ini kata Yesus. Ya, ini saya bacakan. Dia mungkin nggak bisa baca, Pak. Dia nggak bisa baca. Silakan. Mungkin nggak sekolah dan nggak bisa baca. Kamu baca. Sekalian baca. Silakan baca. Jadi baca, Pak. Silakan kau baca. Sekiranya kau mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Ya. Sekarang ini kau mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ayo, melihat siapa? Melihat siapa? Ayo, lihat siapa? Ayo. Melihat siapa dia? Ayo, lihat siapa dia? Melihat Yesus lah. Melihat Yesus. Tahu. Jangan lari ya. Saya tidak lari. Masalahnya di mana? Ayo, masalahnya di mana? Kau baca ulang. Kau suka bahasa Indonesia kan? Ayo baca lagi. Betul. Suruh baca. Udah selesai. Baca. Udah selesai. Sebentar Pak Bom. Baca. Katanya. Enggak, dia udah baca. Dia belum ngerti. Suruh baca sampai dia mengerti. Baca ulang. Ayo. Tadi kau bilang kami tidak mengerti bahasa Indonesia. Sekarang kita mau kasih kau masuk karung. Baca. Oke, sekiranya kau mengenal aku, ya kan? Pasti kamu juga mengenal Bapakku. Aku ini siapa? Aku itu siapa? Ini yang berbicara Yesus. Terus. Oke.
sekarang ini kamu juga kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Mengenal dia apa? Mengenal Bapakku, bukan dia. Ini yang sedang tertulis, Pak. Tolong, Pak ya. Ini yang tertulis. Sekarang ini kamu baca ulang, Pak. Dia siapa? Dia siapa? Dia itu siapa? Dia siapa? Saya tidak mengerti siapa yang di sini maksud pura-pura nggak mengerti otakmu. Jangan terguncang ya, jangan terguncang. Tampilkan ayatnya. Jadi kalau teman-teman sudah diam kamu dulu, diam kamu diam. Gantian dong bicara. Diam dulu, diam. Sekarang gantian dulu. Kamu didengarin. Silakan. Diam dulu, diam. Jawab. Saya Pak Bambam ya. Sekarang kita tanya ya. Oke. Sekarang saya dulu lah. Pak, bisa saya bicara, Pak? Lanjut. Pak Lidara. Gantian nanti Pak ya, gantian nanti ya. Silakan. Oke, saya mau ajarin Bapak satu ini tentang ilmu atau anatomi tubuh, ya. Sekarang gini Pak, sebelum Bapak bicara itu firman ya. Oke ya, sebelum Bapak bicara, bicara itu firman itu Yesus Kristus. Bapak yakin nggak arti kata mengutus itu apa? Arti kata mengutus adalah memerintah untuk melakukan sesuatu. Ya. Nah, sebelum kita berkata-kata, ada nggak yang memerintahkan kita untuk berkata-kata? Yaitu pikiran kita. Pikiran kita. Artinya pikiran kita itu memerintahkan kita, mengutus kita untuk berbicara. Bermula pada pikiran, Pak. Oke, silakan. Ya, bermula pada pikiran. Misalnya gini, Bapak mau melakukan sesuatu, secara refleksi Bapak berpikir. Ya. Setelah Bapak berpikir, Bapak memerintahkan pikiran Bapak, memerintahkan atau mengutus tangan Bapak atau kaki Bapak untuk melakukan sesuatu. Atau untuk berkata sesuatu. Ya. Seperti begini, Bapak bertanya kepada kami. Seketika otak saya berputar, mikir. Kemudian otak saya memerintahkan saya, mengutus saya untuk berkata-kata. Itu ilmu anatomi tubuh ya. Bapak setuju ya? Nah, di situ ya Tuhan Yesus Kristus mengatakan, ya, Bapa yang memerintah, mengutus aku. Artinya apa? Pikiran Bapak itu sendiri memerintah, mengutus, ya, untuk melakukan, untuk berkata sesuatu. Yesus Kristus, kenapa disebut Yesus Kristus di situ? Sudah dijelaskan teman-teman bahwa Yesus Kristus itu adalah firman Tuhan, firman Allah. Ya. Jadi tolong kita memahami segala sesuatu ya, pakai logika, pakai otak. Betul, ya. Jangan hanya untuk pembenaran. Nah, otak Bapak tidak sampai. Kalau Bapak menyangkal bahwa Bapak sebelum melakukan sesuatu, Bapak tidak diutus oleh pikiran Bapak, berarti Bapak bohong, Bapak dusta. Berarti Bapak orang yang tidak melakukan sesuatu tanpa dikelola dulu dengan otak, itu namanya orang idiot, Pak. Orang idiot. Pak ya? Boleh saya bicara, Pak? Boleh saya bicara? Bukan, Bapak terdengar dulu. Bapak sekarang begini. Bapak mau dikatakan orang idiot nggak, Pak? Bapak mau dikatakan idiot nggak, Pak? Kalau begini, Pak. Begini, Bapak dengar dulu. Bapak dengar dulu. Bapak bertanya, Bapak dengar dulu. Bapak dengar dulu. Ya. Kalau Bapak berkata sesuatu, ya, yaitu berfirman segala sesuatu, berkata sesuatu, tanpa diperintah otak Bapak, ya, berarti Bapak ngawur, tidak nyambung, artinya idiot. Paham nggak, Pak? Paham di situ, Pak? Lanjut, saya paham. Lanjut dulu. Silakan. Ya. Jadi yang saya katakan begitu, kalau Bapak masih tidak bisa memahami perkataan saya, ya, kemudian perkataan saya, ya, Bapak pikirkan kemudian Bapak kelola dengan cara yang sama, itu artinya idiot. Ini ilmu pengetahuan, Pak ya, saya ajarin Bapak loh. Saya pakai ilmu pengetahuan. Bapak tahu ilmu refleksi.
Refleks. Saya pokoknya tahu nggak sangat refleks? hafal masalah itu, Pak. Saya menguasai. Nah, kalau Bapak sangat hafal, Bapak akan paham itu, Pak. Gantian dong bicara. Aduh, diam dulu, Iya, diam. Bapak akan paham. Ya kan? Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, diam kamu. Oke, lanjut. Ini manusia ini. Yang kedua. Abdul. Sekarang apa esensi Bapak? Sekarang esensi Bapak untuk mengajari kami bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan, itu apa tujuan Bapak? Saya tidak mengajari Anda Yesus bukan Tuhan. Nah, sekarang saya tanya esensi Bapak. Ya, keimanan kami sekarang mengakui Tuhan. Sekarang Bapak dengar. Saya tidak peduli urusan keimanan Anda. Mau ngakui. Nah, sekarang kenapa Bapak menyangkal? Bapak mau terima, tidak mau terima, itu kesesatan Bapak. Itu urusan Bapak. Kenapa, Pak? Sudah kami jelaskan, Bapak masih menyangkal. Oke, silakan giliran saya bicara ya. Kenapa, Pak? Sekarang saya tanya dulu, Bapak jawab dulu. Kenapa? Kalau ini keimanan kami bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan kami, kenapa Bapak masih menyangkal? Kalau Bapak mengakui bahwa itu keimanan kami. Oke, Pak Merdeka biarin. Kenapa mengakui dia Yesus Tuhan atau bukan? Ya, Awi, urusan saya, Pak. Awi. Tadi kamu bukan sudah kamu. tanya. Sekarang saya mau tanya. Enggak, sebentar loh, Pak. Gantian dong, Pak. Saya menjawab dulu pertanyaannya. Saya menjawab pertanyaan dulu beliau ini. Iya. Jawab. Dia akan bertanya, apa alasan saya untuk menyangkal? Saya tidak menyangkal. Terserah Bapak mau mengimani dia Tuhan atau bukan, itu bukan urusan saya, Pak. Tapi jangan juga memaksa saya untuk mempercayai bahwa dia adalah Tuhan. Saya jawab. Saya tidak pernah memaksa Bapak. Kami tidak pernah memaksa Bapak. Bapak bertanya, kami menjelaskan. Kemudian Bapak berusaha memberi pemahaman Bapak ke kami. Saya tidak berusaha memberikan pemahaman. Saya cuma saya dulu. Pak Bombom. Saya belum menjawab semua pertanyaannya. Kan ada 2 tadi yang ditanyakan. Oke. Ya kan? Coba jawab dulu. Kenapa saya menyangkal Yesus adalah Tuhan? Ya jelas saya menyangkal lah. Yesus saja tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, Pak. Oke, Bapak menyangkal tidak apa-apa. Bapak menyangkal tidak apa-apa. Sebentar, teman-teman. Bapak menyangkal tidak masalah. Menyangkal analogi tadi. Oh, tidak masalah. Bapak menyangkal, tetapi Bapak tidak bisa menafsirkan. Bapak tidak bisa menafsirkan. Saya tidak menafsirkan, Pak. Sekarang saya tanya Bapak. Oke, sekarang saya bertanya Pak Bombom ya. Saya bertanya Pak Bombom. Silakan. Saya jawab sampai kamu jawab. Kalau kau menjawab ya, kamu harus menggunakan dalil, kawan. Kalau kamu tidak menggunakan dalil, berarti kamu ngarang. Oke? Silakan dulu. Silakan. Untuk menjadi seorang Muslim, syaratnya adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Oke? Sekarang tunjukkan saya di mana ayat di Al-Qur'anmu, ya, bahwa untuk menjadi seorang Muslim harus bersyahadat. Tunjukkan. Itu ada dalam rukun Islam, Pak. Tunjukkan di Al-Qur'anmu, kamu paham nggak? Tunggu dulu. Saya jawab dulu ya. Pertama, begini, ingat dulu ya. Saya ini bukan penghafal Al-Qur'an. Oh, jangan begitu. Kita ngomong jangan begitu. Kami tidak pernah menjawab saya bukan penghafal Alkitab. Kami tidak pernah menjawab seperti itu. Makanya dengar dulu, Bos. Dengar. Apa mikana? Balik-balik nu. Jangan, Pak. Begini, Pak. Jangan kebenaran. Kau jawab sudah. Jangan muter-muter kau. Jangan muter-muter. Jawab. Kenapa takut mendengar kebenaran, Pak? Masalahnya kebenaran apa? Kebenaran iblis. Kebenaran dalam gua. Saya mau menyampaikan kebenaran. Kalian ini takut mendengarnya, ini gimana? Saya tidak bukan takut. Sekarang gini, siapa ini? Quranmu mana? Ayat Quranmu mana? Tunggu Pak Mordeka tadi tanya mana ayat Quranmu? Bentangkan. Tunjukin. Bentangkan. Ayat berapa? Kita buka. Sebentar. Surah apa? Kalau itu maunya ya. Tapi tolong jawab pertanyaan saya nanti ya. Jangan dimutar-mutar. Saya jawab dulu pertanyaan kamu. Saya mau tanya dia juga nih, Pak. Sebentar. Saya mau tanya dia juga nih, Pak. Sampai kiamat saya jawab. Yang penting Anda berani jawab pertanyaan. Awi Daeng, kamu jawab pakai kitab Quranmu, jangan pakai kitab 1000 mimpi ya. Wah, ini yang Anda yang salah, kitab Anda yang kitab 1000 mimpi itu. Loh iya makanya mimpi. Sekarang kita tanya dia dulu deh. Surahmu. Enggak, sebentar Pak King David tadi ditanya Pak Mordeka. Ya, betul. Tunjukkan suratnya. Betul. Tunjukkan. Ya, tunjukin dalilnya, tunjukin dalilnya sekarang. Jangan banyak ngoceh, tunjukin dalilnya.
Udah, tunjukin. Silakan. Kita kasih 1000 tahun dia cari di dalam Al-Qur'annya. Tunjukin. 1000 tahun. Silakan. Tunjukin. Silakan. Udah, tunjukin, jangan banyak bicara, tunjukin. Udah, nggak usah banyak bicara, tunjukin sekarang. Jangan banyak bacot. Udah. Jangan ngomong aja. Jangan nanti. Awas jangan Udah. Kebenaran Pak. Kenapa? Udah, tunjukin tidak ada kebenaran di dalam diri kamu itu tidak ada kebenaran. Di dalam diri kamu itu tidak ada kebenaran. Suruh buka kitabmu. Sudah, lu jawab aja, jangan banyak ngoceh. Jawab saya sekarang. Nanti saya mau tanya kamu lagi sebentar. Silakan aja bertanya apa ya. Yang dipertanyakan. Ya, jawab dulu sekarang yang Pak Mordekai tanya. Kamu jawab dulu, jangan banyak bicara. Jawab. Mana ayat Quran? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mengenai rukun Islam. Saya kan mengatakan tadi. Alkitab syahadat. Dua kalimat syahadat di dalam Quranmu mana? Dalam Quranmu. Mana? Kalau tidak ada berarti Tuhanmu bukan Tuhan. Sudah, itu bukan palsu mengenai Tuhan saya, Pak. Begini. Udah kurus itu. Dia udah nggak bisa jawab. Dia udah nggak bisa jawab. Dia udah nggak bisa jawab. Jadi sekarang saya tanya dia. Tunjukkan saya ayat yang mengatakan Muhammad disunat dalam Al-Quran. Tunjukin. Sebentar Pak Kang King David. Kita jangan tanya susah-susah. Satu aja. Itu dia udah nggak bisa jawab. Udah dikarungin dia. Sudah karung satu. Udah karungin apa lagi? Udah. Tunjukin saya ayat di dalam Al-Quran bahwa Muhammad disunat. Tunjukin. Tunjukin saya ayat di dalam Al-Quran Muhammad disunat. Tunjukin. Sebentar. Udah, jangan banyak lagu. Ceritain sekarang. Awi daeng, bahwa kami di Islam itu ada dua, Awi daeng. Udah, saya tanya kamu di Al-Quran dalam surahnya. Nah, kenapa tidak berani mendengar hadis? Kalau nanti kita tanya hadis sama kamu lagi ya. Nanti kita tanya hadis ya. Tidak mau mendengar hadis. Oke, kita tanya hadis ya. Oke, silakan kamu buka hadis. Kami tanya hadis, kamu jangan ngelak ya. Hadis bagian saya ya. Kamu jangan lari ya. Oke. Tunjukkan hadis. Jawab pertanyaan Anda, Pak. Silahkan. Jawab dulu tadi yang Pak Mordekai tanya kamu itu. Kalimat syahadatnya mana? Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jawab. Di hadis mana? Di hadis. Hadis mana? Mana hadisnya? Mana hadisnya? Hadis berapa? Wih, tunjukkan hadisnya. Kita tampilkan. Dan Muslim. Mana? Ya. Mana? Diriwayatkan hadis oleh berapa? Bukhari. Ayat berapa? Ayat berapa? QS berapa? Tunjukin, nanti kita bukakan, kita baca sama-sama. Bukan itu hadis. Hadis berapa? Hadis apa? Ayo buka. Hadis berapa? Ayo. Biar saya buka. Ya. Mana hadisnya? Tunggu sebentar. Saya katanya hafal. Saya kan sudah bilang dari awal tadi, saya ini bukan penghafal, Bos. Nah, kalau makanya nggak usah kalau masuk. Sebentar. Kenapa lu masuk di sini? Cuma saya bisa tunjukkan. Teman saya bicara sebentar. Tolong saya baca. Silakan. Anda, saya sudah Bapak ya. Anda, sebentar. Saya katakan, Anda kan bukan penghafal. Oke, kami maklumi. Tetapi yang menjadi masalah, ayat-ayat sendiri Anda saja Anda tidak tahu. Malah Anda mau mengajar Alkitab kepada kami. Itu dia. Karung, Pak Bambang, karung. Nah, gini, sebentar Pak. Bisa saya bicara dulu, yang lain jangan ikut dulu. Sebentar Pak Mordekai Pak King David. Pak, nggak usah didengarin kamu. Nggak usah diam. Tolong share screen-nya dibuka Pak Bom. Dia nggak punya hadisnya. Saya akan diam dulu, diam. Nih, baca hadismu. Kebenaran, Pak. Diam dulu, diam. Silakan. Diam. Ini hadismu. Mulutmu itu. Ini hadismu, baca. Mulutmu itu diam. Enggak, ini baca hadismu. Ya, baca nih hadismu. Kamu nggak punya, saya yang punya. Ya, baca hadismu. Baca. Baca. Terus gimana? Apa masalahnya? Baca dong. Baca ini hadismu. Sudah, lanjut aja. Biar baca. Yang merah tulisannya merah. Baca yang merah itu. Baca. Aduh, parah ini orang. Oke. Sudah lanjut silakan. Baca. Sudah gimana sih? Baca. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya. Barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah,
semata, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad hamba Rasulnya. Bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah. Nah, cukup. Kenapa kamu bersahadat? Sebentar. Kenapa kamu bersahadat cuma sampai Muhammad? Isanya kamu nggak sebut? Begini Pak ya, yang saya ketahui itu cuma dua kalimat begini, syahadat, begini. Pak. Tidak Ini ada begini. Begini. Sebentar Pak, diam dulu Pak. Diam, saya mau karungin dia dulu. Kenapa tidak? Karena cuma ada dua kalimat syahadat dalam Islam, Pak. Ini dua kalimat syahadat, ini hadis. Kamu sebentar Pak. Kamu tadi disuruh minta tunjukin Quranmu. Ini hadis dari mana nih? Yang dari bukan. mana nih? Saya mau lihat ini dari mana nih? Oh, hadis. Oh, mau. Ini hadis sahih ya. Kamu bicara hadis tadi. Sekarang saya kasih hadis. Kamu bicara ya, hadis jangan kamu lari-lari ya. Oke, sekirus poinnya apa ini? Poinnya apa ini? Poinnya apa? Baca. Sampaikan dulu. Harus ada poin, saya baca. Kamu bersahadat sebutnya bagaimana? Dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu Isanya mana? Isanya mana? Kok kamu nggak sebut di sini? Kalimat syahadat. Ini dua kalimat syahadat. Ini hadis dari nabimu sendiri. Nabimu suruh berkata juga harus masukkan Isa. Ya, di sama Muhammad Rasulullah dan Isa adalah hamba Allah. Silakan. Iya benar, Isa adalah hamba Allah. Masalahnya ya, gimana? Kenapa kamu cuma nggak ucapin? Kenapa kamu nggak ucapin? Ini sudah sebut. Ya, saya baca sekali lagi. Kamu mungkin kurang paham bahasa Indonesia. Kamu nggak pernah belajar bahasa Indonesia ya. Isa Rasulullah. Saya bacain dulu. Saya bacain. Kami itu mengimani bukan cuma Isa. Diam dulu mulutmu. Diam dulu. Berarti dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Hadismu sendiri ya. Diam dulu. Gantian kamu bicara. Kok di sini kamu otakmu terguncang. Bapak pernah lihat otak gak sih? Bicara kebenaran ya. Bapak pernah lihat otaknya? Otakmu terguncang karena bicara kebenaran. Ya, baca. Barang siapa. Saya bertanya dulu Bapak di sini pernah. Diam dulu. Udah diam dulu. Kenapa? Udah diam. Kamu terguncang. Otak lu yang nggak nyampe. Kamu terguncang. Otak lu nggak nyampe. Bicara kebenaran. Dengar ya. Ini hadis mengatakan kamu harus mengucapkan juga. Kamu terguncang. Bicara kebenaran. Kenapa takut saya bicara? Bukan takut. Kamu yang blow on. Kamu yang blow on. Di sini hadis kamu. Halo, di sini hadis kamu mengatakan harus mengucapkan juga Isa, bukan sebatas sampai di Muhammad saja. Kenapa kamu tidak mengucapkan Isanya? Apa sebabnya kamu tidak mengucapkan Isa? Coba jawab dulu. Ya. Tidak ada sebab masalah Pak, karena ada dua kalimat syahadat. Lah, kenapa kamu tidak ucapkan? Kalau kamu baca dua kalimat syahadat, harus ada Isanya. Kalau kamu tidak ada Isanya, berarti kamu keliru. Kamu mengelak. Kamu keliru. Saya sudah jawab. Makanya Tuhanmu tidak. Kamu tidak jawab. Kamu tidak menjawab. Kamu tidak menjawab. Kamu tadi bilang percaya hadis. Iya. Sekarang saya sudah jawab bahwa dua kalimat syahadat. Berarti Tuhanmu bukan Tuhan. Tuhanmu bukan Tuhan. Terserah Anda mau bilang apa, yang jelasnya Tuhan saya tidak pernah digantung, Pak. Ini tergoncang otakmu bicara kebenaran. Barang siapa mengucapkan dua kalimat syahadat, ini nabimu sendiri yang berbicara. Ini nabimu sendiri yang berbicara. Kalau kamu mengucapkan dua kalimat syahadat, itu tidak Tuhan. Dimut dulu dia, Pak Bom. Satu yang bicara, dimut dulu, Pak Bom. Dimut dulu dia, Pak Bom. Mut dulu dia. Ya, terangkan Pak Dewa. Ya, saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Sebentar, Pak Palidara, sebentar. Enggak, sebentar Pak. Saya jelaskan biar dia tahu. Dia terguncang. Saya taruh dia di bawah, Pak. Sebentar, saya taruh dia di bawah, Pak. Palidara, sabar. Supaya diskusinya enak, biar Palidara jelaskan sama dia, ya. Jadi Awi, kamu masuk ke sini mau diskusi enak kan? Kalau begini kita biar saya sama dia aja berdua, Pak. Ya, jadi Awi, kalau Anda mau kita diskusi yang baik. Anda jangan mempermalukan Anda punya diri. Anda kan tidak tahu bahasa Indonesia. Anda bilang hadis. Kita kasih tunjuk Al-Quran, Anda bilang mau hadis. Sekarang kita tunjukkan hadis, Anda bilang itu sahih ke tidak. Padahal jelas tertulis sahih. Ya, kalau Anda mau diskusi gantian ngomongnya. Ya, oke, silakan. Silakan Pak. Ya. Bom, biarkan Pak Lidara berdua aja Pak Bom. Kami diturunkan dulu Pak Bom. Biar seru Pak Bom. Ya. Oke, silakan. Ya, Daeng, kamu tadi begitu hebat kamu bertanya tentang Alkitab. Sudah kita jelaskan, ya. Sekarang saya tanya. Anda jelaskan tentang Alkitab, Pak? Ini apa yang kamu dengar? Pak Bom di mute dulu, Pak. Jangan dipotong-potong.
Dia mute dulu Pak. Kalau perlu turunin aja kalau memang. Awi, ya Awi, otakmu terguncang. Kamu terguncang Tidak bicara terguncang, kebenaran. Pak. Ya, di sini Rasulullah, nabimu sendiri si SAW itu bersabda, ya, barang siapa termasuk dirimu Awi mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad hamba dan rasulnya, bersaksi bahwa Nabi Isa, Muhammad sendiri bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah. Kenapa kamu cuma putus di sini, di Muhammad? Isanya nggak berani kamu sebut, terguncang kamu mengetahui kebenaran ini, bahwa Isa juga masuk di sini. Boleh saya bicara? Ya silakan. Boleh jelasin. Ya, jelasin. Saya tidak terguncang Pak ya. Yang ada itu 2 kalimat syahadat. Yang Bapak tampilkan di layar itu kan tipu-tipu itu Pak. Itu tipu-tipu. Jangan dipotong. Ya sudah dikarungin. Ada orang beradab di sini. Anda yang tidak beradab, mengatakan kitab Anda dipotong-potong. Kamu yang biadab. Ini hadis sahih. Ini hadis sahih. Ya, ini hadis sahih. Anda yang tak beradab. Ya, udah teman-teman baca. Daripada kita berdebat tidak ada hasilnya, turunkan saja, tendang keluar, sudah selesai. Sudah selesai orang ini. Nggak ada ilmunya Pak. Hanya menghujat. Ya sampah, betul. Udah kita debat, kita cerita sendiri aja. Sampah itu biadab itu sampah itu. Sama Juma sama itu, sama Juma sama. Kawan-kawan ajar kamu. Tadi kan kita minta tunjukin, Pak Mordekai minta tunjukin surah Al-Quran, bener nggak? Dia bilang, oh nggak ini, ngangengok kayak topeng monyet. Sekarang dia minta hadis. Sekarang saya tunjukin hadis sahih. Dia bilang nggak sahih, abal-abal. Berarti dia sudah menista agamanya sendiri. Itu kalau ketahuan oleh ulamanya itu dipenggal kepalanya dia. Benar. Kurang ajar itu kelakuannya. Kamu nistakan kitab suci. Lanjut. Tadi dia tuh menitik beratkan kepada yang diutus, seolah-olah Yesus itu diutus bukan Tuhan gitu loh. Dia nggak ngerti apa kata diutus. Kita kan sudah jelaskan. Saya tambahin dikit Pak. Semua mereka begitu. Pak Rewa. Silakan. Pak Rewa. Ya udah turun dia. Kalau kita mengacu Yohanes 17 ayat 3, ya engkau satu-satunya Allah yang benar. Mereka orang-orang saudara kita ini, sepupu kita ini yang baru lahir, agama baru kemarin ini. Dia mengacu bahwa Allah atau Bapa itu mengacu kepada SWT. Ya, dia pikir begitu. Ya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Elohim Yahweh itu tidak sama dengan Tuhan Anda. Saya kasih tahu, buktinya apa? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Kristen itu, Allah orang Kristen. Ya, Allah Bapa di dalam Kristus tidak pernah berjanjikan seks di surga. Betul. Gak pernah. Itu menurut Alkitab, itu ajaran setan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah di dalam Kristus, Allah Israel. Elohim itu Yahweh, tidak pernah menjanjikan di surga ada seks. Makanya Yesus berkata di dalam kitab Matius, ya, jangan kamu sesat, katanya, di surga itu tidak ada kawin-mawin. Ya, jadi Tuhan yang Anda sembah dengan Allah yang merujuk pada Yohanes 17 ayat 3 itu bukan Tuhan yang sama. Tuhan kami tidak pernah menjanjikan di surga ada seks, bidadari, bertelekan, segala macam. Yang hanya tiap hari, kata Zulkifli Ustadz itu tiap hari memecahkan perawan. Ya jangan kamu sama-samain. Ilah kita adalah beda. Ya ini menurut pandangan kekristenan. Otak mereka cuma di selangkangan perempuan aja Pak. Benar. Kurang ajar kamu tadi kamu. Kelakuan kamu bejat kamu. Masuk ke sini kamu nggak ngerti adat. Kamu yang tidak beradab. Dia nggak ngerti bahasa Indonesia ini Pak Timothy. Coba Pak Timothy kasih ayat itu jadi coba. Dia nggak ngerti bahasa Indonesia ini. Dia bilang kita nggak ngerti. Coba Pak Timothy baca baik-baik. Betul. Sekiranya kamu, ya silakan Pak Mordecai. Silakan Pak. Baca Pak Mordecai. Oke siap. Ya. Ini siapa yang bicara? Kita jelaskan dulu. Yang berbicara ini adalah Yesus Kristus. Ya. Nah, sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Ya, artinya kalau mengenal Yesus, mengenal juga Bapa. Ya, sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Artinya apa? Siapa yang mengenal Bapa,
ya, berarti sekarang ini dan selama-lamanya ini berarti juga melihat Yesus. Artinya melihat Yesus itu melihat Bapa. Kan begitu. Ini kalau orang cerdas yang membaca ayat ini. Bapak itu adalah orang yang ngerti bahasa Indonesia. Bapak itu adalah teman-teman, Allah, Pak. saya minta izin ya, sebentar izin ya. Saya minta izin dulu ya, minta izin ya. Kita sebentar izin semua teman-teman. Sebentar teman-teman, saya minta izin. Minta maaf ya, izin aja sebentar. Awi Deng, suaramu. Lari dia ya, saya padahal semua tanya dia. Ya sudah ya. Awi. Udah lari. Enggak ada ilmunya itu, Pak. Ada yang bilang itu Juma. Iya, dia. Bukan suara Juma itu, bukan. Makanya Pak Bom, anak buahnya. Pak Bom, Pak Lidara, saya Timothy, semua orang Muslim di Indonesia ini yang sering membahas Alkitab. Kita jelaskan semua kepada Anda. Orang-orang yang memelintir ayat Alkitab itu silakan Mas Kimri. Ya ini murid Juma nih, ustadz yang tidak mengenal kebenaran, yang memelintir seluruh ayat Alkitab. Jadi Pak Bom. Ya, orang-orang ini menjadi korban-korban ustadz palsu itu yang sering memelihara dan sering membahas Alkitab kita. Dia memelintir seluruh Alkitab itu dan menimpulkan sendiri anak jidatnya yang gosong itu loh. Yang membahas Alkitab loh ya, bukan yang lain. Makanya kita harus mencerahkan. Karena apa? Otak-otak ini dari lahir sudah dibohongi oleh ustadz-ustadz penipu dan pendusta itu yang memelihara, yang selalu membahas Alkitab tiap hari dan setiap ceramahnya itu. Jadi saatnya kita orang kekristenan Indonesia itu memberikan pemahaman gambaran bahwa apa yang dikatakan oleh ustadz-ustadz penipu itu tidak seperti itu. Mereka mengajarkan kesesatan. Mereka penipu dalam arti mereka mengutip Alkitab, membahas Alkitab, menafsirkan sendiri, sehingga umat-umat Islam yang di bawah itu menjadi korban karena ajaran-ajaran yang bidat sesat itu. Ya, jadi harus kita luruskan itu. Kita berhak membela iman kita. Kita berhak meluruskan, memberikan gambaran, menjelaskan bahwa apa yang disampaikan beratus-ratus tahun itu adalah dusta dan bohong. Ya, kita harus memberikan pemahaman kepada saudara-saudara kita itu. Ya, kita mengasihi mereka semua itu. Mereka korban daripada pengajaran sesat-sesat yang setiap ceramah-ceramah itu. Apalagi ustadz ini, Pak Boma bisa sebutkan nih, ustadz-ustadz yang menipu pendusta, Ustadz Kainama, ya, Don Ditan, Juma, Nandar, tuh, Rifa, itu youtuber itu, ya. Kemudian lagi Ustadz Taslim, Sanihur Munir, itu yang sudah tua bangkai itu, bangkotan itu, Ustadz Taslim, ya. Kemudian juga Agustan, Irene Handono, Felix Yao, siapa lagi itu, Bangun Samudra. Orang-orang ini semua penipu dan pendusta, dan mereka merusak ajaran agama mereka sendiri sebenarnya. Ini yang kita luruskan. Karena setiap orang-orang ini berceramah itu selalu membahas, coba nih, siapa si Kainama, coba membahas Alkitab saja. Dan semua dipelintir Alkitab, bukannya membahas kitab sucinya, imannya, rasulnya, ya, pra-Islam, Islam, kemudian juga Islam modern, segala literatur Islam, bukannya diajarkan, tapi membahas Alkitab. Nah, orang-orang seperti Dang inilah menjadi korban penipuan ustadz-ustadz yang selalu membahas Alkitab, seenak jidatnya itu, yang gosong itu, yang hitam itu loh. Jadi kita cerahkan, karena mereka ini sudah diajari untuk menipu dan berdusta tentang Alkitab. Mereka buta sejarah, tidak mengenal sejarah, mengenal buta kebenaran, tidak mengenal kebenaran. Tujuannya cuma satu, menolak Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, jadi harus kita memberikan cerahan. Kita harus ekstra sabar teman-teman untuk mengajari para penipu dan pendusta ini di dalam kebenaran loh ya. Jadi kita harus berbelas kasihan sama orang-orang yang kelakuannya kurang ajar ini. Terima kasih Pak Bambang. Jadi begini Pak Timothy, dia sendiri tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Artinya ayat-ayat Alkitab kita itu tidak bisa dia mengerti dengan benar. Lalu dia mau ajarin kita. Boleh saya bicara? Ya, sebentar dulu, sebentar. Saya lagi bicara. Dari tadi dia bisa bicara. Sebentar. Ya, kamu sendiri tidak mengerti bahasa Indonesia dengan benar. Ayat Alkitab itu sudah jelas menjelaskan tentang siapa Yesus sebenarnya. Tetapi kamu mengambil dari sudut pandang Islam sehingga tidak nyambung. Kalau kamu ambil sudut pandang kekristenan itu nyambung. Ya, karena kalau kamu ambil dari sudut pandang kamu tidak akan kena sampai kapanpun tidak akan kena. Begitu, ya, yang namanya Awi. Oke, boleh saya bicara?
Silakan berbicara yang benar. Silakan. Oke, saya tidak pernah mengambil dari sudut pandang Islam ya mengenai apa yang saya bicarakan tadi mengenai Yohanes 17 ayat 3 itu tidak ada di antara kalian yang bisa menjawab dengan tegas siapa satu-satunya Allah yang benar, itu satu. Yang kedua, Anda mengatakan bahwa saya tidak bisa berbahasa Indonesia yang benar. Mengatakan saya perspektif Islam dalam masalah Yesus itu adalah Tuhan atau bukan, tidak pernah. Ya, jadi jangan bicara saya memakai perspektif Islam. Saya cuma melihat dari perspektif Alkitab Anda sendiri yang mengatakan aku diutus itu hanyalah domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Masih menyangka bahwa Yesus itu adalah utusan. Abdul. Gue bicara ya. Sini. Ya, Awi, Pak Awi, Dayak, Pak Awi. Iya, Awi, sudah Abdul aja. Saya panggil ya. Nih. Tadi kamu bilang di mana Yesus mengatakan bahwa dia Tuhan, betul nggak? Iya, di mana? Tunjukkan. Oke. Kalau memang dia Tuhan. Oke. Ya. Sekarang saya tanya, apakah nabimu bisa mengutus malaikat atau tidak? Tidak bisa, Pak, karena dia hanya seorang nabi. Iya. Sudah. Jawab pendek. Ini channel saya. Saya cuma tanya pendek-pendek. Oke. Saya jawab tanya pendek-pendek. kamu. Silakan. Oke, pendek-pendek saja. Kita namanya Singkam aja dari Makassar gitu. Jadi kita istilah namanya. Tidak apa-apa. Kita jawab singkat saja, Pak. Oke, sudah. Tanya aja, Pak. Nabimu pernah bisa mengutus Gabriel? Tidak. Atau Gabriel yang beritakan firman Tuhan? Tidak ya? Yang bisa mengutus malaikat siapa? Hanya Allah, Pak. Oke, hanya Tuhan. Saya pegang ya, ikat ya. Hanya Tuhan yang bisa mengutus malaikat ya. Pertanyaan saya, apakah Yesus bisa mengutus malaikat? Saya tidak tahu. Apakah dia bisa? Kapan dia mengutus malaikat? Oke. Kalau dia mengutus malaikat, berarti dia Tuhan kan? Kalau orang bisa mengutus malaikat, berarti dia Tuhan kan? Saya tidak bisa memastikan itu. Saya cuma bilang Allah yang mengutus malaikat. Saya tanya, jangan kau putar. Nabimu bisa mengutus malaikat ke tidak? Tidak pernah dia mengutus malaikat. Tidak bisa. Bilang tidak bisa. Yang utus tidak malaikat pernah. Tuhan kan? Oke. Ya. Sekarang kalau Yesus mengutus malaikat, berarti dia nabi kata Tuhan. Terserah dia mau Tuhan atau bukan. Silakan, jelaskan. Saya tanya dulu kau, jangan kau lari. Kalau Yesus bisa mengutus malaikat, berarti dia siapa? Dia Tuhan atau malaikat? Berarti dia adalah penciptanya malaikat. Berarti dia pencipta, berarti dia Tuhan kan? Ya, silakan ya. Berarti dia Tuhan ya? Silakan. Tadi sudah 1-0, sekarang 2-0. Oke. Di mana Yesus mengutus malaikat? Dengar terus dulu. Di mana? Jangan ketawa dulu, Pak. Masuk karung lagi. Baca ini tulisan merah. Baca ya, sayangku. Silakan. Oke. Ya, baca tulisan merah. Oke. Aku Yesus, ya kan? Ini apa ini? Kitab Wahyu kan? Kitab mimpi kan ini? Telah mengutus malaikatku dan untuk memberikan kesaksian kepada semuanya kepadamu bagai jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Oke, silakan. Apa itu maksudnya? Berarti itu apa? Dia mengutus malaikat. Oke. Siapa yang mengutus malaikat? Yesus. Yesus itu siapa? Berarti yang Yesus siapa? Malaikat. Kalau bisa mengutus malaikat siapa berapa? Yang kalau mengutus malaikat itu siapa? Oke, Tuhan. Tuhan. Oke, Tuhan. Terus? Ya, berarti Tuhan. Terus kalau dia berkata begini, ayo, aku udah ini apa? Itu siapa yang berkata begitu? Oke, silakan. Oke, Tuhan. Oke, Tuhan. Sekarang kau bilang ini kitab Wahyu. Sekarang sambil lihat Matius. Matius ini siapa? Ayo. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil ya. Sekarang saya tanya. Pak, soal Matius. Nabimu, sebentar. Nabimu bisa mengutus nabi ke tidak? Anda kan bertanya siapa itu Matius. Sebentar. Jawab dong. Nabimu bisa mengutus nabi ke tidak? Ayo, nabimu bisa mengutus nabi enggak? Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi nabimu punya hak bisa mengutus nabi kan tidak? Kau baca dari nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa bisa mengutus Nabi Yesaya atau Nabi Yeremia bisa nggak? Bagaimana caranya Muhammad mengutus nabi sedangkan dia nabi terakhir? Logisnya di mana gitu? Coba berpikir. Nabimu kan nabi di Arab, bukan nabi di Israel, nabi di Arab.
Karena saya tanya. Secara logis. Logis. Oke, sekarang otakmu saya pikir dulu. Saya sekarang tanya kau dulu. Dia adalah Nabi Musa bisa. Sebentar saya tanya dulu. Nabi Yesaya bisa mengutus Nabi Yeremia? Nabi bisa seorang mengutus Nabi? Saya tanya. Tidak apa-apa, karena memang dia ada di sezaman dengan itu. Nah, maksudnya Nabi bisa mengutus Nabi? Boleh. Nabi bisa mengutus Nabi? Bisa. Boleh. Oke, teman-teman, dia bisa berkata bahwa Nabi mengutus Nabi. Silakan tunjukkan dalilnya. Silakan teman-teman. Dia sudah masuk dalam tunjukin. Jangan kamu banyak ngaco. Tunjukin di mana ada Nabi mengutus Nabi. Tunjukin. Sudah masuk dalam jarak. Silakan teman-teman lanjut. Sudah masuk dalam perangkap. Ada yang bilang begitu. Saya mengatakan. Pak Momom, tinggalin saya berdua aja Pak Momom. Tinggalin saya berdua Pak sama dia. Enggak, tunggu. Saya sudah menjawab 3 pertanyaan. Jawab pertanyaan lagi. Saya sudah menjawab 3 pertanyaan. Saya enggak ada. Sudah masuk karung. Tadi sudah ditunjukin Alkitab itu. Yang mengutus malaikat siapa? Awi botol. Yesus. Yang mengutus malaikat. Udah selesai dia Pak. Palidara udah selesai. Yesus. Kenapa Tuhan apa bukan? Yesus? Tuhan apa bukan? Ya Tuhan. Ya udah Pak Bambam turunin, dia udah ngakuin Tuhan. Udah turun. Sekarang gini aja. Tunggu Palidara. Dia kan katakan tadi Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Saya katakan tidak. Kamu salah. Banyak Pak, Nabi Mormon banyak. Kamu salah. Tunggu Pak. Kamu buktikan sama saya bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Buktikan ayatnya. Buktikan. Tunjukkan saya ayat yang mengatakan Muhammad adalah nabi terakhir. Tunjukkan. Ada banyak bos. Saya tunjukkan ayatnya. Saya bertanya dulu di sini. Kenapa? Tunjukkan ayatnya di mana dikatakan Muhammad itu nabi terakhir, Mas Awi. Tunjukin, jangan ngarang. Al-Quran. Itu ada baca. Al-Quran, surah. Baca, nanti saya bantah kamu. Baca, nanti saya bantah kamu. Baca. Saya sudah baca ayatnya. Pak. Baca ayatnya itu. Bukan baca ayatnya. Mana ayat yang mengatakan Muhammad itu nabi terakhir? Bukan takut. Kamu yang takut bertanya. Kenapa kalian takut? Nah, saya sudah jawab terus kalian bertanya. Nah, saya tanya kamu, mana Muhammad mengatakan dia nabi terakhir? Mana? Saya bertanya dulu. Saya bertanya dulu. Mana ayatnya? Tunjukin ayatnya dong. Gini Pak David, Yesus mati disalib, apakah Bapak mati? Akui bahwa Yesus adalah Tuhan. Udah cukup. Tidak, itu menurut kitab Anda. Itu menurut kitab Anda. Udah, dia nggak usah perlu tahu ini lagi Pak. Buang aja Pak. Pak Bombom. Buang aja. Teman-teman. Dia sudah ngaku, udah selesai itu Pak. Ya. Teman-teman, sudah selesai ya. Dia sudah mengaku Yesus adalah Tuhan. Sudah kalah ya. Puji Tuhan. Dia sudah jawab. Haleluya. Ya. Anak-anak Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang kemarin domba luka, Pak Bombom bilang pulang. Ya di Pak Bombom, pulang. Sudah lihat ya, sudah itulah mereka yang tidak bisa menjawab, cuma tahu putar ke sana, putar kemari. Silakan dia mau pulang. Ini nomor studi ya, pulang ya. Iya. Jadi kita udah pulang ya. Mesti nyanyi Pak, putar ke kiri. Nona putarlah ke kiri. Enggak, teman-teman sebentar Pak. Teman-teman, kita harus bersyukur. Ya, kita puji Tuhan bahwa manusia selevel dia sudah mengakui Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Lanjut.